Halo teman-teman, balik lagi di Suprayanosi. Pada video kali ini kita akan membahas tryout pertama untuk persiapan SIMAK UI tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Proses Inten. Dan pada video kali ini kita akan membahas mata ujian matematika dasar. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Jika A pangkat 4X sama dengan 16 sama dengan B pangkat 2Y, ada lagi informasi bahwa 2A sama dengan B dan X dibagi Y sama dengan 1, maka nilai dari X kuadrat plus 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan berapa? Untuk menyelesaikan soal ini teman-teman, kita coba bedah terlebih dahulu satu-satu ya. Yang ini dulu nih, X per Y sama dengan 1, berarti kalau X per Y sama dengan 1, kita bisa klaim bahwa X-nya itu sama dengan Y, ya enggak? Gitu. Kemudian di soal juga diketahui yang ditanyakan itu X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat ya. Berdasarkan informasi yang ini bahwa X-nya sama dengan Y, maka bisa kita ganti nih. Atau kita jabarkan dulu. Jadinya X-nya kita sama dengan Y, berarti sini X kuadrat ditambah 2X dikali X ditambah dengan X kuadrat ya teman-teman ya. Sehingga jadinya X kuadrat ditambah 2X kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Otomatis nilai ini akan sama dengan 4X kuadrat. Gitu ya. Nah ini yang akan kita cari. Sehingga kita butuh nilai X-nya. Kemudian kita punya informasi bahwa A pangkat 4X sama dengan 16. Kita coba bedah ya. A dipangkatkan 4X sama dengan 16. Ini kita bisa sederhanakan teman-teman ya. Dengan mempangkatkan dengan 1/4 ya. Berarti otomatis ini berarti A pangkat X sama dengan, di sini berarti akar pangkat 4 dari 16 teman-teman. Gitu ya. Jadi pangkatnya pindah. Dari sini kita bisa cari akar pangkat 4 dari 16 itu sama dengan 2. Nah dengan cara yang sama, B pangkat 2Y juga sama dengan 16 kan. Sehingga kita bisa punya B pangkat Y sama dengan akar pangkat 2 dari 16. Maka nilainya sama dengan 4. Karena di awal kita tahu bahwa X itu sama dengan Y, maka B pangkat Y itu sama dengan B pangkat X, yang mana nilainya sama dengan 4, gitu. Paham ya? Terus di soal diketahui lagi bahwa 2A sama dengan B, teman-teman. Maka kita bisa bedah dari situ tuh. 2A sama dengan B. Kedua ruas kita pangkatkan X ya, berarti 2 pangkat X sama dengan B pangkat X. Sehingga jadinya 2 pangkat X dikali A pangkat X sama dengan B pangkat X. 2 pangkat X-nya kita tulis ulang aja. A pangkat X-nya kita ubah menjadi 2 sama dengan B pangkat X-nya sama dengan 4 ya. Sehingga ini kalau kita gabung jadinya kalau basisnya sama, pangkatnya tinggal kita tambah ya, berarti X plus 1 sama dengan 2 pangkat 2, sehingga X plus 1-nya sama dengan 2. Sehingga X sama dengan 1, teman-teman. Nah, karena X-nya sama dengan 1, maka kita kembalikan lagi ke pertanyaan, yaitu 4X kuadrat ya. Jadi, 4X kuadrat itu sama dengan 4 dikali 1 dikuadratkan, maka nilainya sama dengan 4. Jawabannya yang C, teman-teman. Gitu ya. Ini cukup mudah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di nomor 2, jika X dan Y dengan X lebih dari 0, Y lebih dari 0, memenuhi sistem persamaan log 3X ditambah log 3Y sama dengan 6. Log 9X dikurangi log 9Y sama dengan 2. Teman-teman jangan lupa ya, kalau misalkan bentuknya seperti ini, 3 di sini itu membentuk sebuah basis ya. 9 juga basis. Jadi kalau kita mau tulis ulang, nanti bentuknya seperti ini. Berarti 3
log X ditambah dengan 3 log Y sama dengan 6. Gitu. Nah, ini kalau basisnya sama, kemudian dijumlah, kita bisa gabung teman-teman. Kita kalikan numerusnya, berarti X dikali Y sama dengan 6 ya. Sehingga kalau misalkan kita manfaatkan bentuk perpangkatan, otomatis nanti 3 pangkat 6 itu nilainya sama dengan X dikali Y. Otomatis X dikali Y-nya sama dengan 3 pangkat 6 itu 729 teman-teman. Nah, dengan cara yang serupa kita juga bisa selesaikan yang persamaan yang kedua, yaitu 9 log X dikurangi 9 log Y sama dengan 2 ya. Nah, biar bagus, biar basisnya mirip kayak yang di atas dalam bentuk basis 3, maka kita ubah 9-nya menjadi 3 pangkat 2 ya. Berarti 3 pangkat 2 log X dikurangi 3 pangkat 2 log Y sama dengan 2. Kalau pangkatnya merupakan pangkat dari basis, maka kalau kita majukan jadinya pecahannya. Jadi setengah 3 log X dikurangi setengah 3 log Y sama dengan 2. Biar kita rapihkan, jadinya kita keluarkan ya teman-teman ya, setengahnya. Jadi setengah dikali dengan 3 log X dikurangi 3 log Y sama dengan 2. Ini berarti kayak gini nih. Oke, biar setengahnya hilang kita kali 2, kedua ruas, jadi kanannya jadi 4. Kemudian yang di sini karena basisnya udah sama dan dibagi, maka kalau pembagian itu nanti numerisnya jadi karena numerisnya dikurang, maka jadi numerisnya nanti dikali 3 log X per Y gitu. Sehingga kita bisa lakukan perpangkatan kita tadi, berarti 3 pangkat 4 nilainya sama dengan X dibagi Y. 3 pangkat 4 itu sama dengan 81 teman-teman ya. Berarti X per Y nya sama dengan 81. Jika pertanyaannya adalah berapakah nilai X dan Y yang memenuhi, maka kita bisa masukin aja ke sini teman-teman. Kita substitusikan nilai X dan Y-nya dari persamaan yang kita tahu ya. Oke, berarti kita tahu di persamaan 1 tuh X-Y sama dengan 729 ya. X-Y sama dengan 729. 729, nah ini bisa kita pindahin nih. Berarti X itu sama dengan 8Y, 81Y. Sehingga kita bisa masukin ke sini. 81Y dikali Y, sehingga nilainya sama dengan 81Y kuadrat sama dengan 729. Sehingga Y kuadratnya sama dengan 729 bagi 81 ya. Which is sama dengan 9. Kita akarkan, akar dari 9 itu plus minus 3 ya. Karena kita minta Y-nya yang lebih dari 0, maka kita ambil Y sama dengan 3 aja. Kalau Y-nya sama dengan 3, otomatis X-nya berapa? Ya kan tadi X itu sama dengan 81Y kan. Otomatis 81 dikali 3. Sehingga X-nya sama dengan 243. Y-nya sama dengan 3, X-nya 243. Jawabannya berarti yang B ya. Kita tandai dulu. Gitu. Kita lanjut nomor 3, tapi saya rapikan dulu ya. Diketahui sistem pertidaksamaan linear Y dikurangi X kurang dari sama dengan 4, Y ditambah 2X min 4 kurang dari sama dengan 0, X min Y min 2 kurang dari sama dengan 0, dan X tambah 2Y lebih dari sama dengan min 4. Keliling daerah penyelesaian yang dibentuk oleh sistem pertidaksamaan tersebut adalah P akar 2 ditambah Q akar 5. Nilai dari 2P plus Q-nya berapa? Oke, berarti untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu dulu ya. Setiap titik-titik sudut ini memiliki penyelesaian atau perpotongan garisnya ada di mana. Maka kita harus cari garis potong masing-masing ya.
Di nomor 3 ini cari titik potong dari masing-masing. Berarti yang pertama ini kan Y dikurangin X sama dengan 4. Kita lakukan eliminasi aja ya. Kita buat sama dengan dulu teman-teman ya. Sama dengan 4. Ini jadinya Y ditambah 2X sama dengan 4 ya. Gitu. Biar bisa langsung. Y ditambah 2X sama dengan 4. Kita lakukan eliminasi aja dulu. Yaitu berarti kita hilangkan Y-nya, kita kurangi ya dari bawah ke atas. Sehingga Y kurangi Y habis. 2X dikurangi negatif X berarti sama dengan 3X ya. Maka 4 kurangi 4, 0. X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y dikurangi 0 sama dengan 4. Maka Y-nya sama dengan 4. Berarti ini titik potongnya ada di 0,4 teman-teman. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke pernyataan atau pertidaksamaan berikutnya, yaitu Y plus 2. Yang ini, Y plus 2X sama yang ini. Ya. Ini berarti Y plus 2X sama dengan 4. Yang satunya kan X dikurangi Y sama dengan 2 ya. Y plus 2X sama dengan 4. Kita tulis sini. X dikurangi Y sama dengan 2 ya. Kita tambahkan. Y ditambah negatif Y habis ya. 2X tambah X sama dengan 3X. Ini sama dengan 6. Maka X-nya sama dengan 6 bagi 3. Nilainya 2. Kemudian di sini X dikurangi Y sama dengan 2. X-nya itu 0. X-nya 2, sorry. Dikurangi Y sama dengan 2. Maka Y-nya sama dengan 0, teman-teman. Berarti titiknya ada di 2,0 ya. Nah, terus berikutnya tinggal yang X min Y sama dengan 2. Kita lakukan eliminasi dengan X plus 2Y sama dengan negatif 4 ya. Pertidaksamaan ini. Kita apakan? Kita kurangi ya. Kita kurangi biar ngilangin X ya. Sehingga berarti negatif Y dikurangi 2Y. Ada negatif 3Y. Ini berarti 6 ya. Sehingga Y-nya sama dengan negatif 2. Karena Y-nya sama dengan negatif 2. Dan hasilnya 2. Maka X-nya sama dengan 0 teman-teman ya. Berarti titiknya di 0,2. Gitu. Terus yang terakhir ya, berarti pertidaksamaan yang ini kita selisihkan dengan yang bagian atas. Berarti X plus 2Y sama dengan negatif 4. Ini berarti Y min X sama dengan 4 ya. Kita tambah aja, berarti ini 3Y sama dengan 0 ya. Berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya sama dengan negatif 4 ya. Berarti titiknya di negatif 4,0 teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lakukan pencarian panjang dari step sisi aja ya. Antara si titik yang satu dengan titik yang lain tuh selisihnya berapa gitu. Jadi harus kita misalkan sih sebetulnya. Antara ini dengan ini kita cari nih. Berarti misalkan kita bikin AB lah ya. AB sama dengan, kita pakai rumus panjang garis ya. Berarti kita selisihkan yang pertama dengan yang kedua ya. Berarti yang X dulu boleh. Berarti 0 dikurangi 2. Tulis dulu boleh teman-teman biar nggak bingung. 0 kurangi 2 pangkat 2 ditambah dengan 4 kurangi 0 pangkat 2. Sehingga kita bisa dapatkan ini berarti 2 pangkat 2 ditambah dengan 4 pangkat 2 ya. Maka didapatkan 4 plus 16 sama dengan akar 20 ya. Atau sama dengan 2 akar 5.
Kemudian kita lanjut ke titik berikutnya, berarti BC ya. Berarti titik kedua dengan titik ketiga. Nih, dengan ini. Biar lebih ringkas, mungkin teman-teman kita langsung aja ya. Berarti kan ini 2 dikurangin 0, 2 ya, 2 pangkat 2, 4. Ditambah 0 dikurangi 2, negatif 2, pangkat 2, 4 juga ya. Berarti sini adalah akar 8, atau sama dengan 2 akar 2. Kemudian habis BC berarti kita bikin ke CD. Berarti titik yang ketiga dengan titik yang keempat. Seperti biasa langsung aja. Berarti 0 dikurangi negatif 4, 4 ya, dipangkatkan 2, 16. 2 dikurangi 0, pangkat 2 berarti 4 ya. Maka ini sama dengan akar 20 atau sama dengan 2 akar 5. Dan yang terakhir yaitu DA. Kita kembali lagi ya, berarti ini titik yang keempat sama titik pertama. 0 dikurangi negatif 4 sama ya 16, yaitu negatif 4 pangkat 2, 16. Kemudian 4 kurangi 0, ini 16 juga, berarti akar 32. Akar 32 itu 16 kali 2 ya, berarti 4 akar 2. Oke, berarti tinggal kita tambahin teman-teman kelilingnya. Untuk mencari keliling itu kan tambahkan aja ya semua panjang sisi, berarti 2 akar 5 ditambah dengan 2 akar 2 ditambah dengan 2 akar 5, ada 4 ya, ditambah dengan 4 akar 2. Berarti nilainya sama dengan 4 akar 5 ditambah 6 akar 2 teman-teman. Nah, berdasarkan bentuknya, yang dengan akar 2 itu P, dan yang bersama dengan akar 5 itu Q. Berarti dari sini P-nya sama dengan 6, Q-nya sama dengan 4. Kalau pertanyaannya 2P plus Q, berarti 2P plus Q itu berarti 2 dikali 6 ditambah 4. Otomatis 12 ditambah 4, which is 16 ya. Berarti jawabannya adalah yang E, teman-teman. Ini panjang banget ya teman-teman ya. Oke. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nomor 4, diketahui sistem persamaan 4/7x tambah 3/5y ditambah 2/3z sama dengan 5. Dan x tambah y tambah z sama dengan 7. Nilai dari 3x min 7 dibagi 12 sama dengan titik-titik. Di sini kita punya x tambah y tambah z sama dengan 7 ya. Coba biar kita serupa dengan bentuk yang ada di atas. Kita lakukan ini dulu teman-teman ya. Kita lakukan manipulasi di persamaan yang kedua nih. Ini kan persamaan yang kedua ya. Di persamaan yang kedua itu kan kita punya x ditambah y ditambah z itu sama dengan 7. Coba kita kalikan 3/5 biar jadi pecahan kayak di persamaan 1 ya. Kali 3/5. Berarti nilainya dapat 3/5x ditambah 3/5y ditambah 3/5z sama dengan 21/5 ya. Ini jadi persamaan yang kedua nih. Nah, kemudian antara persamaan 1 dan 2-nya kita lakukan eliminasi nih. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti kita tulis ulang 4/7x ditambah 3/5y ditambah 2/3z sama dengan 5 ya. Yang ini 3/5x ditambah 3/5y ditambah 3/5z. Muncul pertanyaan nih, kenapakah kita harus mengalihkan dengan 3/5? Karena di soal itu kan meminta 3x min 7z hanya x dan z, maka kita butuh x dan z-nya aja, sehingga y-nya kita buang. Karena udah sama, maka kita
hilangkan. Kenapa dikali 3/5? Karena sesuai dengan koefisien persamaan yang pertama kan. Kita kurangi aja teman-teman. Sehingga kita bisa tulis 4/7 dikurangi 3/5 dalam variabel X ya. Yang Y-nya kan habis ya. Ini kita nggak usah tulis. Langsung ke Z aja. 2/3 dikurangi 3/5 untuk variabel Z. Nah ini tulis ulang aja. 5 dikurangi 21/5. Tinggal kita samakan penyebut. Ini berarti kan kita dapat 35 ya. 7 sama 5 berarti 35. Berarti 5 dikali 4 20. Tulis ulang dulu aja. Dikurangi 21. Ini X. Ditambah. Ini juga berarti 15 ya. Berarti 10 dikurangi 9 dalam Z. Ini juga kita bisa hitung ya. 5 dikali 5 25 kurangi 21 4 ya. Berarti ini 4/5. Sehingga ini kita bisa dapatkan negatif 1/35 untuk variabel X-nya. Ini berarti 1/15 Z sama dengan 4/5 teman-teman. Kita kalikan berapa ya biar serupa dengan yang ada di sini nih. Jadi 3X min 7. Kita kalikan dengan negatif 105 ya. 105 kalau dibagi 35 itu kan 3 ya. Otomatis. Jadi berarti 3X. 105 dibagi 15. Berarti min 7Z. Sama dengan 105 bagi 5. Sama dengan 5. Sama dengan 21 kali 4. 84 ya. Berarti negatif 84. Nah udah dapat teman-teman. Ini adalah bentuk hasil akhirnya. Kalau pertanyaan soalnya adalah 3X min 7Z dibagi 12, maka ini nilainya negatif 84 nih, dibagi 12 saja. Maka nilainya sama dengan negatif 7, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang B. Pertanyaannya adalah, Kak, kenapa nggak kita nyari satu-satu? Nggak bisa, teman-teman, nggak bisa nyari satu-satu. Karena dia persamaannya hanya 2, kemudian variabelnya ada 3, jadi kita nggak bisa tuh nyari satu-satu, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Jadi yang kita bisa lakukan adalah melakukan manipulasi gimana caranya bentuk soal itu serupa dengan bentuk pertanyaan, gitu loh ya. Gitu, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan dulu di nomor 5. Di soal nomor 5, semua nilai yang memenuhi X kuadrat min 3X plus 1 dibagi dengan X kuadrat plus 2X kurang dari sama dengan negatif 2 per X plus 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini teman-teman, kita pindahkan ruas ya. Untuk yang di sebelah kanannya tuh kita pindahkan ke kiri dulu aja. Jadi kita akan punya bentuknya seperti ini. Berarti X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1 dibagi X kuadrat ditambah 2X. Karena ini negatif, pindah ruasnya jadi ditambah 2 per X plus 2. Kurang dari sama dengan 0. Kalau sudah, kita faktorkan ya, yang bagian bawahnya. Ini berarti X dikali X plus 2 ya. Ini berarti tetap X plus 2. Ini berarti 2. Ini X kuadrat. Atau kita mau langsung samakan penyebut juga boleh teman-teman dari sini ya. Samakan penyebut aja deh biar cepet ya. Berarti di sini jadinya X dikali X plus 2 ya. Yang sebelah kirinya tetap sama. Nah yang sebelah kanannya berarti 2X ini. Kurang dari sama dengan 0. Sehingga jadinya X kuadrat min X plus 1 dibagi dengan X dikali X plus 2. Kurang dari sama dengan 0. Di sini kalau kita lihat, di atas itu untuk pembilangnya tuh nilai diskriminannya kita cek dulu ya. B kuadrat min 4AC. Dia punya faktor nggak sih gitu loh. Punya akar nggak sih. B-nya di sini negatif 1 pangkat 2 dikurangi 4. A-nya 1. C-nya 1 ya. Sehingga ini 1 dikurangi 4.
sama dengan negatif 3. Negatif 3 itu kurang dari 0, teman-teman. Sehingga kalau kita lihat nilainya itu dia nggak punya akar positif ya. Nggak punya akar positif. Kalau kita lihat A-nya kan lebih dari, berarti kan di sini D-nya kurang dari 0, tetapi A-nya lebih dari 0 karena A-nya 1 ya. Sehingga dia definite positif nih. Definite positif itu apa? Artinya dia selalu bernilai positif. Jadi yang perlu kita cek itu hanya penyebutnya aja jadinya ya. Berarti X dikali X plus 2-nya itu harus kurang dari 0. Sehingga X-nya akan sama dengan 0 atau X-nya sama dengan negatif 2 ya. Kita cari garis bilangannya. Ini 0, negatif 2. Kita masukin angka 1 ke sini. 1, ini 1 tambah 2, 3 ya. 3 dikali 1 positif ya. Berarti ini daerah positif, daerah negatif, daerah positif. Berarti daerahnya ada di sini. Sehingga nilai X-nya itu berkisar di negatif 2 sampai dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Gitu. Nah, yang atas kalau udah ketahuan si atasnya itu D-nya kurang dari 0, nggak usah dicek lagi ya. Udah kelihatan, berarti yang perlu dicek hanya penyebutnya aja. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 6. Di nomor 6, jika fx sama dengan 1 dikurangi x min 2 pangkat 2, dan x-nya itu lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan a, merupakan domain dari fungsi fx dan gx-nya sama dengan fx plus 1 bagi 2 dikurangi 2. Maka nilai dari GA-nya berapa, teman-teman? Yang jelas di sini ada bentuk akar ya. Dalam bentuk akar itu syaratnya domainnya harus positif. Jadi di nomor 6 itu kita cek dalam akarnya. Dalam akar itu 1 dikurangi X dikurangi 2 pangkat 2 kan. Nah, ini nilainya nggak boleh negatif. Maka tandanya harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga kalau kita pindahkan ruas berarti X kuadrat min X min 2 kuadrat itu kurang dari sama dengan 1 ya. Sehingga kalau kita bentuk kayak gini, jadi nanti X min 2 kuadratnya tuh kurang dari 1 lebih dari min 1 ya. Sehingga X-nya itu kurang dari sama dengan 1 tambah 2, 3. X-nya berarti min 1 tambah 2, 1 ya. Ini nilai X-nya teman-teman. Domain yang pertama. Yang katanya dari 1 sampai A, berarti otomatis di sini A-nya sama dengan 3 ya. Gitu. Kemudian GX-nya sama dengan fx plus 1 dibagi 2 dikurangi 2. Maka tinggal kita masukin aja ya untuk GA-nya. GA sama dengan F A plus 1 dibagi 2 dikurangi 2. Nah, A-nya kan 3. Berarti GA sama dengan FA3 plus 1 dibagi 2 kurangi 2. Sehingga di sini berarti 3 tambah 1, 4 bagi 2, 2 dikurangi 2. F2 berarti kita masukin angka 2 teman-teman ke sini. Ke F ya. Berarti kita bedah dulu di sini. Berarti F2 itu sama dengan 1 dikurangi 2 dikurangi 2 ya. Pangkat 2 diakarkan 2 kurangi 2 kan 0. Maka di sini akar 1 nilainya sama dengan 1. Sehingga kita bisa punya GA-nya sama dengan F2-nya 1 dikurangi 2. Maka GA sama dengan negatif 1. Jawabannya yang D ya. Gitu. Lanjut. Nomor 7. Nomor 7 titik P A, B diputar 270 derajat dengan pusat 1, negatif 2. Kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Jika bayangan titik P dari dua transformasi tersebut adalah 4,1, maka B dikurangi A-nya berapa? Ini berarti kita prosesnya dengan mundur teman-teman ya, inverse transformasi. Dari bayangan akhir yaitu 4,1, kemudian cerminan terhadap Y sama dengan X, dan sebagainya. Maka kita coba dari rotasi dulu ya. Dari bayangannya dulu.
Berarti di nomor 7 ini dengan X aksen itu sama dengan Y dikurangi, berarti kita bikin dulu deh, dikasih keterangan dulu ya, rotasi 27 derajat, 270 derajat dengan pusatnya di XC, C lah ya, XC, YC. Berarti kita bikinkan bayangannya X aksen sama dengan Y dikurangi YC ditambah XC ya. Nah, Y aksennya sama dengan negatif X dikurangi XC ditambah YC, kebalikannya. Tinggal masukin teman-teman bayangan rotasinya, yaitu 1,4 dan pusatnya di 1, negatif 2 kan. Kita masukin aja, berarti X aksen sama dengan Y dikurangi Y itu berarti si pusat ya. Oh bukan, sorry, Y itu yang ini nih, yang 1 ya. Berarti 1. Salah teman-teman. Bentar. Jadi sebelum ini kan hanya bentuk rotasi untuk 270-nya ya. Sebelum dirotasiin ini dulu nih. Dari titik 4,1 dibentuk cerminannya. Berarti yang tadi awalnya 4,1 kita ubah dulu menjadi dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Otomatis kan ini hanya ditukar aja, jadi 1,4 gitu loh. Ya. Dan pusatnya ada di 1, negatif 2. Ya udah, kalau sudah, titik ini yang akan kita pakai untuk mencari X aksen sama Y aksen di sini. X sama Y-nya, karena X aksen sama Y aksennya kan udah ada, yaitu di 1 dan 4 tadi kan ya. Berarti X aksennya dalam hal ini adalah si 1, Y aksennya sama dengan 4 ya. Sehingga kita bisa masukkan ke rumus yang pertama, X aksen sama dengan Y dikurangi YC. X aksennya berarti 1 dikurangi sama dengan Y dikurangi YC. YC-nya sama dengan negatif 2. Ditambah dengan XC. XC-nya sama dengan 1 ya. Ini kita tulis saja deh, biar teman-teman nggak bingung ya. Gitu. Berarti ini kita bisa dapatkan Y plus 3 ditambah 1 sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan negatif berapa nih? 3 ya. Kok 3 sih, ini harusnya 2, sorry. Gitu. Y sama dengan negatif 2. Nah, Y di sini adalah titik B berarti ya, karena di sini kan P-nya A, B. Berarti B-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita simpan dulu ya. Kemudian kita ke rumus yang kedua, yaitu Y aksen sama dengan negatif X dikurangi XC ditambah YC ya. Berarti sekali lagi kita masukkan Y aksennya berarti sama dengan 4 ya. 4 sama dengan negatif X dikurangi XC. XC-nya 1 ditambah YC sama dengan negatif 2 ya. Maka kita bisa dapatkan 4. Ini negatifnya tulis ulang aja ya. Ini bisa pindah ke kiri yang 2-nya, berarti plus 2 sini teman-teman ya. Berarti 6 sama dengan negatif X min 1. Berarti kali negatif, ini negatif 6 berarti X min 1. Maka X-nya sama dengan negatif 5 teman-teman. Nah, titik X di situ sama aja kayak A, berarti A-nya sama dengan negatif 5. Sehingga kalau pertanyaannya adalah B min A, maka B-nya kan negatif 2 dikurangi dengan negatif 5. Dikurangi negatif 5. Maka nilainya sama dengan 3 ya. Jawabannya berarti yang E teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya. Nomor 8, nilai A sehingga matriks A 1A0, 01A, A01 memiliki inverse adalah, berarti cari nilai A-nya berapa. Untuk mencari nilai matriks yang memiliki
inverse itu jika determinannya tidak boleh 0, teman-teman ya. Berarti kita cari dulu determinan A-nya nih. Determinan A tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita bisa cari determinan A-nya. Untuk mencari determinan A, teman-teman masih ingat nggak ya cara sarus? Kalau dia bentuknya 3 kali 3 kayak gini, kita tuliskan dulu deh. Misalkan kita punya matriks A, itu 1, 0, 1A0, sorry. 01A, A01. Nah, di sini berarti 1A, 01, A0. Kemudian baru kita lakukan perkalian sarus ya. Berarti dari sini 1 kali 1 kali 1, otomatis jadinya 1. Kemudian A dikali A dikali A, kali A ditambah berarti A pangkat 3 ditambah dengan 0 kali 0 kali 0, maka nilainya sama dengan 0. Dikurangi dengan kebalikannya. Berarti dari A kali 1 kali 0, yaitu 0. 1 kali A kali 0, 0. A dikali 0 dikali 1, 0 ya. Maka nilainya, determinan A-nya ini ya, sama dengan 1 ditambah A pangkat 3, teman-teman. Gitu. Karena syaratnya itu tidak boleh 0, maka 1 ditambah A pangkat 3-nya tidak boleh 0. Sehingga A pangkat 3 tidak boleh sama dengan negatif 1. Maka A-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Ini memenuhi ya, berarti A-nya jawabannya adalah yang mana teman-teman ya? Yang A, teman-teman ya. Gitu? Harusnya sih mudah ya. Kita lanjut soal nomor 9. Jika ABC merupakan 3 buah bilangan yang dipilih dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5 dan boleh berulang, maka peluang dari A, B ditambah C bernilai genap. Oke, di sini kan otomatis karena ini peluang ya, maka kita harus cari dulu teman-teman mengenai banyaknya ruang sampelnya ya. Karena di sini ada 5 dan boleh berulang, maka banyak kemungkinan ininya NS-nya itu kita bisa dapatkan dengan 5 dikali 5 dikali 5 ya, berarti 125. Kemudian kan dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5 itu kan terdapat berapa ya, berarti ada 3 ganjil ya, 3 ganjil dan 2 genap gitu. Nah, agar AB ditambah C itu bernilai genap sesuai dengan yang diminta soal, itu ada 2 kemungkinan tuh. Coba kita bedah ya. Agar AB plus C genap, akan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu AB-nya genap dan C-nya genap. Gitu teman-teman. Sehingga untuk peluang C genap, peluang untuk C genap itu di sini genap kan ada 2 ya, berarti 2/5. Nah, untuk peluang AB genap yaitu berarti peluangnya itu 1 aja, pakai komplemennya ya, 1 dikurangi ganjil ya. AB genap, kalau A kali B-nya genap, otomatis jangan dua-duanya ganjil, karena ganjil dikali ganjil itu ganjil. Kalau ganjil kali genap, genap ya. Nah, berarti
ini ya, jangan keduanya ganjil ya. Kalau yang ganjil itu kan 3 ya. 3/5 dan 3/5. Ini dua-duanya ganjil nih. Untuk dapetin AB genap otomatis 1 dikurangi 2 ganjil. Berarti 1 dikurangi 9/25 ya. Berarti sama dengan 16/25. Ini adalah kemungkinan pertama. Sehingga kita bisa lakukan langsung perhitungannya ya. Berarti PA-nya sama dengan 2/5 dikali dengan 16/25. Kan nilainya sama dengan 32/125. Nah, ini baru peluang atau kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua yaitu AB-nya ganjil ditambah C-nya juga ganjil. Karena kan kalau ganjil ditambah ganjil itu genap kan. Nah, untuk P, peluang C ganjil, ini agak lebih besar ya, itu 3/5 ya, karena ganjilnya ada 3, 5 dibagi dengan 5. Sementara peluang AB ganjil, ingat ini perkalian, otomatis peluang AB ganjil otomatis 3/5. A kali B ganjil, ganjil kali ganjil kan ganjil, berarti 3/5 dikali 3/5 ya, berarti 9/25. Sehingga peluang berikutnya, PA berikutnya sama dengan 3/5 dikali dengan 9/25. Sama aja 27/125. Jadi kalau mau dihitung kita totalkan aja ya. Berarti PA yang pertama ditambah PA yang kedua sama dengan 32 dibagi 125 ditambah dengan 27/125. Penyebutnya sama di 125, 32 ditambah 27, 59 ya. Sehingga peluang muncul A, B tambah C bernilai genap itu adalah 59/125. Jawabannya B, teman-teman. Gitu ya. Ini nggak terlalu nggak susah sih sebetulnya, cuman agak mikir sedikit aja. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Oke, nomor 10, sebuah lingkaran berpusat di 2,-1 dan berjari-jari R. Garis DX min 4Y tambah 5 memotong lingkaran di titik A, B. Sehingga panjang tali busur AB sama dengan 10. Panjang R-nya berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita cari dulu nih jarak antara titik pusat P, -2 ke garis 3X min 4Y ditambah 5. Maka kita cari dulu pakai rumus jarak dari titik ke garis ya. Yaitu D sama dengan, kita langsung aja ya, berarti 3X min 4Y ditambah 5 dibagi dengan 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat diakarkan. Nah, nilai X dan Y-nya di sini diambil dari titik pusatnya 2,-1. Masukin aja teman-teman. Berarti 3 dikali 2 kurangin 4 kali -1 ditambah 5. Jelek banget bentar. Dibagi dengan, ini berarti 9 tambah 16 ya. Diakarkan, dimutlakan jangan lupa karena jarak selalu positif. Sehingga kita bisa dapatkan 3 kali 2, 6, tambah 4, tambah 5. Di sini akar 25 itu 5 ya. Berarti 25, 6 tambah 10 itu 6 tambah 4, 10, tambah 5, 15, bagi 5, 3 ya. Berarti D-nya sama dengan 3 teman-teman. Oke, kemudian kita punya tali busur sama dengan 10 ya. Maka setengah tali busurnya adalah 5 ya. Berarti kita bisa pakai ini aja, berarti jari-jari itu sama dengan, pakai teorema Pythagoras saja ya.
Berarti sama dengan D kuadrat ditambah dengan setengah tali busur ya, berarti AB dibagi 2 kuadrat. Maka R-nya yang ditanyakan, D-nya berarti 3 kuadrat ditambah AB-nya kan 10 ya, bagi 2 5 kuadrat. Jangan lupa diakarkan biar cepat. Ini 9 ditambah 25. Maka nilainya sama dengan akar 34 teman-teman ya. Gitu. Berarti jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min m-1x dikurangi 2 jumlah semua nilai m yang memenuhi persamaan f2 sama dengan 2. Oke, kita punya soal seperti ini, maka kita cari dulu f2 nya dulu deh biar lebih enak ya. Kita cari f2 nya dulu. Kalau kita masukin ini x nya dulu deh biar nggak usah bolak-balik lihat ya. Berarti fx sama dengan x kuadrat min m dikurangi 1 dikali x min 2 ya. Berarti kalau f2 nilainya berarti sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi m dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 2 ya. Sehingga berarti sini 4 dikurangi 2 m min 1 dikurangi 2. Ini berarti 4 kurangi 2 2 ya. 2 dikurangi 2 m min 1. Gitu teman-teman ya. Tahu kalau mau teman-teman kali masuk si negatif 2 nya berarti negatif 2m plus 2 berarti nilai f2 nya sama dengan 4 dikurangi 2m gitu. Kalau mau kayak gini nggak apa-apa. Selanjutnya kan kita punya ff2 sama dengan 2 ya. Berarti kalau kita tuliskan gini. Ini gimana sih? f2 sama dengan 2 ya. Berarti f2 nya itu berarti 4 dikurangi 2m kan ya. Berarti kita masukin ke fungsinya itu. Berarti 4 dikurangin 2m dipangkatkan 2 dikurangi m min 1 dikali 4 min 2m ya dikurangi 2 ya. Nah tinggal kita hitung ini sama dengan 2. Ini pindahin sini sama dengan 2 ya. Berarti 4 pangkat 2 16. 4 kali 2 kali 2 16m plus 4m kuadrat dikurangi. Berarti di sini negatif 2m kuadrat. Kita langsung aja teman-teman ya. Kita hitung m kali ini kan negatif 2m kuadrat ya. Ini berarti 2m kali 1 min 2m kali 1 itu plus 2m 4 kali m 4m berarti 6 ya. 6m plus 2m min 2 ya. Sehingga kita bisa dapatkan wait, ada yang salah teman-teman. Sebentar. Berarti oh iya ini harusnya negatif 4 negatif 4 ya. Kenapa? Karena negatif 1 kali 4 kan. Berarti negatif 4. Berarti ini kalau mau jabarkan dulu 4m kuadrat. Atau mau langsung dihitung aja deh biar cepet ya. Berarti tinggal hitung 4m kuadrat dikurangi negatif 2m berarti sama dengan 6 ya. 6m kuadrat. Kemudian di sini negatif 16m dikurangi 6m. Berarti negatif berapa teman-teman? Negatif 22 ya. Negatif 22m. Kemudian 16 dikurangi negatif 4. Berarti 20 dikurangi dengan 2. Berarti 18 ya. Ini sama dengan 2. Biar tetap sama dengan 0, maka 2 yang sebelah kiri kita pindahkan ya. 22m ditambah 18 kurangi 2, 16 ya.
sama dengan 0. Nah, kalau sudah kita bagi dengan 2, berarti 3M kuadrat min 11M ditambah 8. Karena pertanyaannya adalah jumlah semua nilai M, maka kita pakai rumus M1 plus M2 sama dengan negatif B dibagi A ya. Dalam hal ini B-nya sama dengan negatif 11 dibagi 3. Berarti 11/3. Jawabannya yang E ya. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Kalau masih ada yang bingung, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Diketahui jumlah 3 suku pertama barisan geometri adalah 14 dan jumlah 6 suku pertama barisan tersebut adalah 126. Maka suku keempat dari tersebut adalah... Oke teman-teman, kalau untuk menyelesaikan soal ini berarti kita bisa bandingkan ya S6 dan S3-nya. S6 dibagi dengan S3. Kita tahu karena di barisan geometri dengan sebetulnya R-nya nggak tahu ya, tapi kalau dilihat di sini kan dari jumlah suku ketiga ke suku keempat aja berarti naik, otomatis R-nya harusnya lebih dari 1 ya. Maka kita pakai rumus yang A dikali R pangkat N-1 ya. Dalam hal ini N-nya adalah 6 min 1 dibagi dengan R-1 dibagi lagi dengan A dikali R pangkat 3 min 1 dibagi dengan R-1 ya. Ini R-1-nya kita bisa cancel aja. Kita coret sehingga A-nya juga kita bisa coret lagi ya. Maka kita bisa tinggal punya R pangkat 6 min 1 dibagi dengan R pangkat 3 min 1 ya. Sehingga kita bisa bedah R pangkat 6 min 1 itu kita bisa pecah menjadi R pangkat 3 plus 1 dibagi dengan dikali dengan R pangkat 3 min 1 dibagi dengan R pangkat 3 min 1. Berarti ini kita bisa coret ya. Maka sisanya adalah R pangkat 3 plus 1. Ini nilainya. Nilai S6 dan S3-nya itu sama dengan 126 per 14 ya. Ini kan bisa dibagi teman-teman, itu 9, berarti R pangkat 3 tambah 1 sama dengan 9. R pangkat 3-nya pasti 8 ya. Berarti R-nya dari sini bisa kita dapatkan nilainya sama dengan 2 teman-teman. Kalau R-nya 2, kita bisa cari tuh untuk U keempatnya dengan mencari A-nya dulu. Ke persamaan ketiga substitusi dulu ya. S3 itu A dikali R pangkat 3 min 1 dibagi dengan R-1 ya. S3-nya 14, A-nya belum ada, R-nya itu 2, dipangkatkan 3 min 1 dibagi dengan 2 min 1. Sehingga A 2 pangkat 3 itu 8 kurang 1, 7 per 1 ya. Sama dengan 14, maka A-nya 2 teman-teman. Kalau A-nya 2, kita bisa langsung substitusikan ke U4. Jadi, atau sehingga U4 itu rumusnya A dikali R pangkat 4 kurang 1, 3 ya. Sehingga kita bisa punya A-nya 2, R-nya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8 dikali 2 sama dengan 16. Jawabannya yang D ya. Gitu. Nih, kayaknya soal paling mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Nomor 13, jika UN menyatakan suku ke N baris aritmatika dengan UN sama dengan U6 sama dengan 16, S2N-nya sama dengan N dikali 6N min 1, maka nilai dari U2 dikali S11 dikurangi S7 sama dengan titik-titik. Oke, berarti di sini S2N-nya kita bedah dulu aja ya, atau kita seranakan dulu boleh. Di sini aja deh. S2N itu sama dengan, kita kali masuk tuh, berarti 6N kuadrat dikurangin 6N ya. Dikurangin N, sorry. Gitu. Nah, kita misalin aja teman-teman. Misal
2N sama dengan P misalkan. Berarti SP sama dengan 6P kuadrat dikurangin wait. N di sini harusnya diganti ya. Sorry. Berarti kalau 2N sama dengan P, otomatis N-nya sama dengan N per 2 ya. P per 2. Berarti kalau S2N-nya sama dengan P, maka N-nya sama dengan P per 2, sehingga SP-nya kita ganti ya. 6N kuadrat berarti 6 dikali P per 2 dikuadratkan dikurangi P per 2. Sehingga kita bisa dapatkan 6 per 4 P kuadrat dikurangi P min 2 ya. Atau sama dengan 3 per 2 P kuadrat dikurangi P per 2. Ini adalah bentuk persamaan atau deret ini ya, deret yang dimisalkannya. Kemudian kita bandingkan dengan rumus barisan aritmatika yang secara umum kan kita punya barisan deret aritmatika itu sama dengan Sn, yaitu N per 2. Terus dikali dengan 2A plus N-1 dikali B kan teman-teman ya. Gitu. Nah, di sini kalau kayak gini kita bisa substitusikan tuh nilainya teman-teman. Nilai dari N-nya ke sini berarti biar sama ininya Sn-nya kita bikin SP aja teman-teman ya. Berarti SP sama dengan P per 2 dikali 2A ditambah P-1 kali B gitu ya. Kita operasikan aja. Berarti P per 2 dikali 2A berarti nanti jadinya PA ya. Ditambah dengan P per 2 dikali dengan P-1 dikali B gitu. Sehingga kita bisa kumpulkan dulu, ditulis ulang, berarti ini P kuadrat, ini BP kuadrat per 2 gitu ya. Terus BP per 2. Gitu teman-teman, jadi kita bisa tuliskan jadi B per 2 P kuadrat plus A atau PA plus PA dulu plus AP deh, terus biar BP per 2 gitu ya. Nah, P-nya kita keluarkan untuk bagian yang kanannya, sehingga berarti A min B per 2 dikali P gitu. Dalam hal ini tuh sama aja kayak N maksudnya P-nya tuh. Kenapa saya buat P biar serupa dengan yang di sini gitu. Biar kita gabungkan. Jadi kalau kita lihat dari sini, kita bisa klaim tuh bahwa SP-nya tuh sama dengan ini. Ya, sehingga 3 per 2 itu nilainya akan sama dengan B per 2. Dari sini kita bisa dapatkan B-nya sama dengan 2 tuh teman-teman. Kita main di aljabar aja ya. Oh, B-nya 2, B-nya 3 sorry. B-nya 3. Kalau B-nya 3, kita bisa lanjut ke bagian kanan. Itu P, negatif P per 2, ini berarti sama kayak ini nih. Berarti kalau kita tuliskan A min B per 2 itu sama dengan negatif setengah ya. B-nya 3 berarti A dikurangi 3 per 2 sama dengan negatif setengah. Sehingga negatif A-nya sama dengan negatif setengah tambah 3 per 2. 3 dikurangi 1 itu 2. 2 bagi 2. 1 ya, berarti A-nya sama dengan 1. Gitu. Udah, kalau A-nya sama dengan 1 berarti kita bisa dapatkan bentuk-bentuk yang lainnya. Saya rapikan dulu ya. Oke, berarti tadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3. Maka kita bisa cari tuh U2-nya. U2 itu berarti A ditambah dengan B ya. A-nya 1, B-nya 3. Maka U2-nya sama dengan 4. Kemudian kita bisa cari S11. S11 dikurangi dengan S7. Langsung aja boleh ya.
S11 kurangi S7 itu berarti sama aja kita mencari U11 ditambah dengan U10 ditambah dengan U9 sampai U8 ya teman-teman ya. Berarti kita bisa jabarkan nih. U11 itu berarti A ditambah 10B, U10 itu berarti A ditambah 9B, U9 itu A ditambah 8B, U8 itu A ditambah 7B ya. Berarti A-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4A, 10 tambah 9, 19 tambah 8, 27 tambah 7, 34B ya. Sehingga kita bisa tinggal masukin nilainya 4 dikali A-nya 1, B-nya sama dengan 3, 34 dikali 3. Nah, 34 dikali 3 itu sama dengan 102 ditambah dengan 4, maka 106. Ini nilai dari S11 dikurangi S7-nya. Sehingga kalau pertanyaannya adalah U2 dikali dengan S11 dikurangi S7, maka tinggal kita kalikan aja. 4 dikali dengan 106. Berarti ini 24. Ini 4 ya. 424 teman-teman. Jawabannya yang D. Gitu. Gimana teman-teman untuk soal nomor 13? Ini cukup challenging ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 14. Sekumpulan data terdiri dari 12 bilangan bulat positif yang sudah disusun dari bilangan terkecil sampai terbesar. Min data tersebut adalah 30, medianya 28, dan modusnya tunggal. Pernyataan di bawah ini yang pasti benar adalah oke. Berarti karena dia sudah diurutkan, otomatis datanya sudah dalam bentuk begini teman-teman ya. Berarti data pertama itu pasti lebih kecil daripada data kedua. Lebih kecil dari bla 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 sampai dengan paling besar adalah X12, data ke-12 ya. Karena medianya itu sama dengan 28, median dalam kasus ini itu berarti kan karena ada dari 1 ke 12, maka data ke-6 dan data ke-7 ya. Medianya dibagi 2. Ini nilainya harus 28. Sehingga X6 ditambah X7, ini nilainya sama dengan 2 kali 28, 56 ya. Ini kita simpan dulu boleh. Kemudian di sini kan datanya kan sudah terurut ya, harusnya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Artinya X6 itu pasti lebih kecil daripada X7 ya. Dan kalau ini 56 dan dia harus bilangan bulat positif, otomatis X6-nya itu sama dengan X7 ya, biar sama dengan 56. Ya enggak sih? Nah, ini salah ya. Ini enggak mungkin teman-teman ya. Sehingga pernyataan ini kontradiksi teman-teman. Sehingga X7-nya harus lebih dari, ini berarti nggak mungkin sama maksudnya itu gitu. Sehingga X-nya itu nggak boleh sama, berarti X6-nya harus kurang dari X6-nya harus kurang dari 28 dan X7-nya harus lebih dari sama dengan 28 gitu. Ingat-ingat ya. Kemudian dari X7 sampai dengan X12 itu kan merupakan data terbesar ya dan diurutkan. Maka bentuknya tuh berarti gini, X12 itu kan pasti lebih gede daripada X11, lebih gede daripada X10. Pasti lebih gede juga daripada X7 ya, dan X7-nya harus lebih besar juga dari 28. Gitu. Jadi di sini minimal 6 data itu bernilai, berarti minimal 6 data ya yang lebih dari 28. Ini udah pasti nih.
Sehingga kita bisa langsung dapetin ya, berarti minimal 6 data bernilai lebih besar daripada atau sama dengan 28. Jawabannya C ya. Saya kira akan ngecek ke semua ya, ternyata hanya ngecek ke salah satu aja, ke median doang udah cukup ternyata. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal terakhir di nomor 15. Semoga bisa lebih cepat ya. Oke, untuk soal nomor 15 ini kita punya fx sama dengan 3x min 2 dibagi x min 4. Berarti kita cari dulu, kita tulis dulu deh fx sama dengan 3x min 2 dibagi dengan x min 4. Kalau berdasarkan konsep inverse, maka jadinya kita bisa jadi 4x min 2 dibagi dengan x min 3 ya. Gitu. Ini inverse-nya. Sehingga kalau kita cek pernyataan 1, yaitu f inverse 2, sehingga kita masukin aja berarti 4 kali 2 dikurang 2 dibagi dengan 2 kurangi 3. 4 kali 2 8, kurangi 2 6, ini negatif 1, hasilnya negatif 6. Pernyataan 1 oke. Kita cek pernyataan yang kedua. F bundaran f inverse 6 sama dengan 6, berarti kita cari dulu f inverse 6-nya. Yaitu berarti 4 kali 6 dikurangi 2 dibagi dengan 6 kurangi 3. 4 kali 6 24, kurangi 2 22 dibagi dengan 3. Nah yang ini kita masukin ke F ya, berarti 22 per 3 dimasukin ke F sama dengan 3 dikali 22 per 3 dikurangi 2 dibagi dengan 22 per 3 dikurangi 4. Ini berarti 22 kurangi, ini kan kecoret 3-nya ya. 22 kurangi 2, 20. Ini 3 kali 4, 12 ya teman-teman ya. Berarti 22 kurangi 12, 10. 10 per 3. Berarti ini 60. 3 kali 20, 60 ya. Per 10 sama dengan 6. Berarti pernyataan yang kedua juga betul. Lanjut ke pernyataan yang ketiga. F inverse 2 dikali F5. F inverse 2 kita udah punya nih, kita nyari F5-nya dulu aja. Berarti 3 dikali 5 dikurangi 2 dibagi dengan 5 dikurangi 4. 15 kurangi 2, 13 dibagi 1, 13 ya. Sehingga F inverse 2 dikali dengan F5 itu sama dengan F inverse 2 kan negatif 6 ya. Dikali 13 otomatis negatif 78. Ini juga betul lagi. Kemudian F inverse X dibagi dengan Fx sama dengan 4x kuadrat. Enggak kayaknya ya. Coba kita jabarkan. Oh sini aja yang keempatnya ya. F inverse X itu dibagi dengan Fx. F inverse itu kan nilainya sama dengan tadi 4x min 2 dibagi dengan x min 3 dibagi dengan Fx nya sama dengan 3x min 2 dibagi x min 4. Kita kali silang aja ya. Berarti kita bisa dapatkan 4x min 2 dikali 4x min 2 dikali dengan x min 4. Nah 3x min 2 nya kita kalikan dengan x min 3. Bisa kita dapatkan 4x kuadrat. Ini 4 kali 4 min 16 kurangi 2 min 18x plus 8 dibagi dengan 3x kuadrat min 9 kurangi 2 negatif 11x plus 6. Kebalik teman-teman ya. Sehingga ini salah. Sehingga yang tepat hanya di poin 1, 2, dan 3. Jawabannya berarti yang A. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir, dan terima kasih juga untuk bro siapa yang kemarin mengirimkan soalnya. Terima kasih sudah bermanfaat, sudah membantu teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang mau mengirimkan soal boleh lewat email atau bisa lewat DM juga di Instagram. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.